besar sehingga memberikan manfaat yang lebih luas lagi bagi umat di sekitarnya, terlebih-lebih bagi syiar Islam, terlebih-lebih bagi dakwah Islam yang tentu di Klaten ini tidak ringan kita berdakwah atau syiar agama Islam ini, karena tantangannya juga berat. Tapi saya yakin pendidikan adalah cara yang terbaik, dakwah yang paling baik. Kalau kita dakwah tanpa pendidikan, lewat ceramah itu hanya spontanitas. Tapi pendidikan itu intensif, mulai dari pagi sampai siang, dari hari pertama sampai hari, dan itu bisa kita lakukan anytime. Dan kalau kita sudah membangun pendidikan ini, kita punya peluang untuk berdakwah dengan baik. Dan yang selanjutnya saya juga ingin pesan, saya ini adalah ilmu dari Pak Yai saya. Sampai mengapa saya itu bisa seperti begini nih, waktu itu adalah ada imtihan perpisahan teman saya dari PGA yang rumahnya di Gresik, waktu itu mondok di Mojokerto, Kiai Akhyat Al-Halimi. Jadi di satu pondok Sabil Muttaqin di Jalan Brawijaya di Mojokerto itu. Nah waktu itu apa kesan Pak Kiai? Saya tidak akan pernah memberikan santri ini waktu pulang dengan kitab 1 atau 5. Kalau saya berikan setiap perpisahan kitab saya habis, dan belum tentu jaminan bisa menggunakan dengan baik. Yang bisa saya pesankan adalah jadilah santri yang bisa memberikan manfaat bagi umat dimanapun berada. Selesai gitu. Itulah pernyataan yang simpel. Jadilah santri, bisa hidup di mana saja, memberikan manfaat bagi umat. Selesai titik. Itulah saya pakai. Makanya Bapak Ibu, ini sesuatu yang spesial, bukan kesombongan, tapi saya share karena sudah sampai. Saya sudah tidak akan bisa meraih, sudah tidak ada lagi jabatan di universitas lebih tinggi daripada rektor, sudah tertinggi itu. Dan ini perlu saya sampaikan pada siapa tahu nanti jadi orang dimanapun juga yang berhasil. Saya itu sekolah S1-nya di Bandung, S2-nya di Bandung, S3-nya di IKIP Bandung. Tidak pernah saya mengajar ilmu di IKIP Jogja. Yang kedua, saya itu bukan orang Jogja, saya itu orang Jombang. Saya itu hijrah ke Jogja. Saya tidak tinggal juga di Bandung untuk mengabdi. Saya hijrah dari Bandung ke Jogja, saya hijrah dari Jogja. Dan saya mengambil pelajaran dari Rasulullah. Rasulullah itu walaupun pilihan Allah, tidak. Mari kita biasakan sesuatu yang baik itu untuk anak-anak kita. Tapi dengan catatan Pak, mohon maaf, begitu saya jadi rektor, ada yang ngajak itu sholawatan di sana, tolong jangan libatkan saya dulu. Dikira nanti mentang-mentang saya rektornya, saya orang NU terus membesar-besarkan itu, jangan. Silakan kalau Anda maju, tapi jangan saya diikutkan. Apa? Saya harus menjaga netralitas. Yang saya inginkan adalah tidak boleh saya misalkan orang lulusan Bandung terus mengutamakan yang dosen lulusan Bandung tak berikan prioritas lebih daripada yang lain. Orang dari Jawa Timur tak berikan layanan yang lebih daripada yang lain. Orang NU tak berikan layanan lebih daripada yang lain. Nah itu tidak bisa, itu bukan saya itu. Kalau saya menggunakan ilmu apa istilahnya itu, kalau dalam ngaji itu bancaan atau selamatan. Orang selamatan itu kalau orang memberikan terus sampai sana habis. Tapi ada orang juga takut gak kebagian ngambil pertama disimpan dulu, disimpan dulu baru yang berikutnya diberikan yang lain karena takut gak kebagian. Nah ada loh itu gitu. Lah mestinya kan etikanya kan gitu Pak, orang lain didulukan baru nanti belakang, karena takut gak kebagian nanti kalau habis yang datangnya banyak nanti habis. Tapi kalau orang itu baik, wah saya berikan, nanti kalau kebagian ya mosok yang tua sokibul bednya itu membiarkan, kan tidak mungkin, pasti diberi lebih itu malah. Demikian pula saya ingin melayani yang lain itu lebih daripada yang itu, namanya khodimul ummah. Orang melayani itu adalah orang lain didulukan baru kita. Jangan ngambil dulu. Kalau ngambil dulu berarti apa? Merebut kekuasaan. Jadi pemimpin supaya bisa menikmati dulu. Nah itu tidak bagus.
Pemimpin apa yang dimiliki bagikan dulu, baru nanti sisanya kita. Kalau itu dilakukan, saya yakinlah nggak akan kita itu diturunkan dari jabatan. Lumong kita nggak ngambil keuntungan. Nah itu. Nah inilah barangkali kunci mengapa saya itu bisa sampai ke situ. Nah, mudah-mudahan ini juga nilai ini bisa di-sharingkan pada teman-teman kita. Janganlah kita itu merebut hak dulu, berikan pada orang lain, nanti akan kebahagiaan. Karena apa Bapak Ibu, kalau orang itu kebahagiaan dulu, kita pasti kebahagiaan. Tapi kalau kita ngambil dulu, jaminan orang lain pasti ada kebahagiaan. Berapa orang itu? Kenapa? Kalau kita pemimpin itu, kalau orang lain diberi, kita otomatis dapat. Tapi kalau kita ambil dulu, mesti ada orang nggak dapat itu. Apalagi nanti yang datang kemudian, nggak diundang datang. Siapa mau datang? Ya nggak bisa. Tapi datang, walaupun tidak ada, ternyata yang tidak diundang dapat bagian, yang dapat diundang datangnya telat. Lembut nggak bagian? Ya untung yang tidak diundang datang duluan dapat bagian. Yang tidak diundang, yang diundang bener karena macet datangnya telat, gara-gara karena disiapkan pas nggak kebagian. Karena itu lebih baik kita kalau sudah begitu berikan orang lain dulu, pasti kita kebagian. Tapi kalau kita ngambil dulu, saya jamin 1-2 mungkin ada nggak kebagian. Nah kalau udah begitu mulai pelan-pelan timbul masalah. Gitu Pak. Makanya kan kalau itu ini teman dekat dilayani, enggak, sudah kita udah siap khadimul ummah, layani semua, insya Allah kita kebagian. Tapi kalau udah merebut kekuasaan pasti ada yang kebagian. Karena apa? Kalau udah begini Bapak Ibu, enggak ada batasnya. Sudah dapat sekian, nambah lagi kurang ya, kurang. Dan mestinya sudah cukup kebagian karena diambil lebih tadi. Sudah dapat 5 kurang 6 sampai 10, yang lainnya kebagian itu. Jadi kalau mendulukan kita ini tidak bisa terbatas puasnya, karena itu jangan ukurannya kita sana dulu baru kita. Insya Allah kalau sana sudah baru kita dapat bagian. Inilah barangkali nilai-nilai walaupun sederhana, tapi kalau kita biasakan untuk anak kita sejak kecil, insya Allah ini bisa kita dapatkan nanti hasilnya. Mungkin tidak sekarang, mungkin tahun depan, insya Allah akhir tahun pelajaran, dan juga mungkin akhir sekolahnya, dan mungkin juga hasilnya nanti kalau sudah sekolah di perguruan tinggi dan sebagainya. Nah mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang hadir di sini betul-betul mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan selalu diberikan kekuatan untuk membimbing anak-anaknya untuk bisa menjadikan anaknya itu menjadi anak yang soleh dan solehah, berhasil studinya dan berhasil karirnya dan berhasil hidupnya. Insya Allah kalau begitu kita sebagai orang tua bisa menunjukkan tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita itu nanti meninggalkan generasi penerusnya itu lebih di bawah saya, di bawah kita, yang tentunya kita tidak menghendaki sama sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meridhai kita semua. Amin. Dan Bapak Ibu sekarang sudah ada tren bahwa anak miskin tidak boleh sekolah, tidak betul. Sudah ada bidik misi. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ada anaknya hanya sampai SMA, nanti bisa ngambil paket itu. Yang penting pinter, bisa kuliah, tidak hanya S1 sampai S2, S3 dan seterusnya. Silahkan manfaatkan fasilitas-fasilitas seperti ini. Mudah-mudahan presiden yang akan datang ini masih punya komitmen seperti presiden yang sebelumnya. Bagaimana UNY kemarin punya 1.350 yang bebas dan dapat beasiswa setiap bulannya. Sekarang dapat 1.130 untuk tahun ini. Mudah-mudahan nanti gak kurang lagi ya. Nah, kalau kurang ya repot kita itu ya. Jadi padahal banyak yang harus dibantu. Dan dengan kata lain bahwa jangan berpikir pesimis untuk anak kita. Mari kita motivasi, mari kita rangsang, mari kita dorong, mari kita berikan inspirasi untuk anak itu bisa maju di masa yang akan datang. Amin. Mudah-mudahan Allah SWT meridhai kita semua, dan terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Amin. Allahumma amin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
agenda today. May Allah always bless us. Thanks for your coming and see you next year. Kafaratul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu